Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lemur juga bara di kota kumaha daramang. Mudah-mudahan sehat sareng aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Kang Deddy Mulyadi, apakah dia jadi nyalon gubernur Provinsi Jawa Barat? Pasalnya, kursi legislatif Provinsi Jawa Barat itu menjadi yang tertinggi, mencapai 20 kursi legislatif dari 120 kursi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share. Mudah-mudahan diskusi-diskusi seputar politik dan Kang Deddy Mulyadi ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Baiklah dulur-dulur, raihan Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat itu mencapai 20 kursi ya. Dan itu tentu saja suatu prestasi yang luar biasa. Partai besutan Jenderal Prabowo Subianto ini mampu menggerakkan masyarakat, kader, dan partisan untuk bahu-membahu mencoblos caleg-caleg Partai Gerindra ya. Sehingga kurang lebih Partai Gerindra meraih 4,3 juta sekian ya suara legislatif di Provinsi Jawa Barat. Dan untuk suara pilpresnya jelas kita dapati dari hasil rekapitulasi KPU itu mencapai 16 juta suara lebih ya Jenderal Prabowo Subianto, atau kalau dipresentasekan Jenderal Prabowo itu mendapatkan 58 lebih persen ya. Nah, ini kemudian memberikan kita pertanyaan, siapa kemudian yang akan dipasang oleh Jenderal Prabowo Subianto sebagai calon kepala daerah, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam pemilu 2024 yang akan datang ya. Karena Pilgub Jabar itu sebentar lagi tahapannya akan segera dimulai dan kita akan mencoba untuk mengurai dan menganalisis apakah kemudian pernyataan-pernyataan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Di dalam kaosnya misalnya ia sering ditulis KDM, nyalek dulu baru gubernur kemudian. Atau di dalam setiap ia pidato, dalam setiap ia orasi di hadapan ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang ada di Jawa Barat, ia selalu mengatakan bahwa kalau ia nanti yang menjadi gubernur, maka kemudian jalan-jalan akan diperbaiki, infrastruktur dasar akan diperbaiki, masyarakat akan dibebaskan untuk mengakses kesehatan, pendidikan akan digratiskan, kemudian rumah-rumah yang tidak layak huni itu akan dibangun dengan bagus ya, dan bahkan dia sampai menyebut angka satu per rumah, kalau kemudian hari ini program Tilahunya hanya 20 juta atau 25 juta, maka kemudian ia pernah bilang di beberapa kesempatan dalam periode kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto, kemudian ia menjadi Gubernur Jawa Barat, ia akan membangunkan rumah-rumah orang miskin itu nilainya per rumah itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, kan Kang Deddy Mulyadi punya niat untuk maju di kontestasi Pilgub Jawa Barat. Persoalannya apakah kemudian peluang itu terbuka lebar bagi Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita ingin membuat konklusi dari semua premis yang ada pada saat ini, saya pikir bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sangat berpeluang dan potensinya sangat besar bahwa dialah nanti yang akan ditunjuk oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Pertama apa? Pertama, ia membuktikan bahwa di legislatif saja ia meraih ratusan ribu suara. Itu kekuatan personal ya. Artinya itu adalah pembuktian secara personal bahwa Kang Deddy Mulyadi membuktikan kalau dulu dia di Golkar hanya mampu meraih 206 ribu. Sekarang kan hampir 375 ribu suara, dan tentu ini raihan suara secara personal itu kemudian bisa menjadi modal tersendiri bagi Kang Deddy Mulyadi dan juga bagi Partai Gerindra. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi berhasil meningkatkan raihan suara kursi legislatif di DPR RI dari Dapil Jabar 7. Ini juga sesuatu yang sangat pantas dan layak bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Raihan kursi yang menjadi 3 kursi, bayangin diborong loh. Maka dalam konten kemarin saya mengangkat bahwa
Kang Deddy Mulyadi itu memborong 3 kursi ini sesuatu yang langka ya. Di partai-partai yang lain maksimal orang dapat kursi itu cuma 2 kursi maksimal. Tetapi di Partai Gerindra yang di dalamnya ada Kang Deddy Mulyadi, kemudian Gerindra dimobilisasi masyarakat, digerakkan, kemudian diraih simpatinya sehingga kemudian raihan kursi legislatif dari Dapil Jabar 7 yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi itu menjadi 3 kursi gitu. Nanti kita lihat kalau KPU sudah merekap ya kursi dapil mana saja yang satu partai itu punya kursi. Saya belum bisa melihat dan bisa membandingkan gitu. Sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa Dapil Jabar 7 yang di dalamnya ada Kang Deddy Mulyadi hanya Partai Gerindra yang punya suara 3 kursi legislatif. Ini dari sisi perolehan bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan gerakan politik yang begitu masif dan menggerakkan semua orang serta meraih simpati rakyat dengan begitu baik ya. Kemudian yang kedua, bahwa Kang Deddy Mulyadi mampu meningkatkan salah satunya adalah jumlah kursi Dapil Jabar 10 di mana ia menyimpan anak kesayangannya Maula Akbar Mulyadi Putra itu sebagai caleg Provinsi Jawa Barat. Meskipun di dalam nomor urut itu Maula Akbar itu disimpan di nomor urut 4. Dalam berbagai kesempatan Kang Deddy Mulyadi selalu bilang bahwa kenapa Maula Akbar itu tidak disimpan di nomor urut 1. Ya karena masih pemula. Kang Deddy Mulyadi ingin bahwa Maula Akbar itu step by step untuk belajar tentang politik itu dari awal ya, dari nol. Sehingga kemudian nggak apa-apa masalahnya. Anaknya disimpan di nomor urut besar ya, di nomor urut 4. Tetapi nanti kemudian dia membuktikan sendiri bahwa nomor urut itu bukan urusan, bukan masalah. Sehingga akhirnya yang asalnya dalam periode yang lalu DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 10 itu hanya punya 1 kursi yaitu Tegina putranya mantan Bupati Karawang ya, suara gitu ya. Kemudian sekarang Maula Akbar terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan ini sesuatu pencapaian yang luar biasa bahwa Kang Deddy Mulyadi selain bergerak untuk dirinya, juga dia mengendorse, meng-hire, kemudian mendorong, memajukan dan menyukseskan putranya yaitu Maula Akbar Mulyadi Putra yang dulu ketika masih di Purwakarta. Maula Akbar ini adalah ketua Partai Golkar yang termuda ya, yang masih cukup muda. Namun karena Kang Deddy Mulyadi hengkang ke Partai Gerindra sehingga kemudian Maula Akbar juga mengundurkan diri dari Partai Golkar dan lalu ia bergabung bersama ayahnya ke Partai Gerindra. Nah, di Dapil Jabar 10 suara Gerindra yang asalnya 1 itu kemudian menjadi 2. Ini juga prestasi. Kalau bukan oleh Kang Deddy Mulyadi belum tentu sampai hari ini Golkar di dapil ini meraih 2 kursi ya. Kemudian di Purwakarta sendiri ini yang cukup menarik dan nanti akan saya kupas di dalam bahasan yang lain yang berkaitan dengan prospek dan peta kekuatan politik menjelang pilkada. Ini Gerindra Purwakarta juga meraih suara terbanyak di Purwakarta. Yang asalnya dulu 7 kalau tidak salah atau berapa gitu, atau 6. Dan sekarang itu menjadi 10. Dan ini juga sesuatu yang luar biasa. Partai Gerindra Purwakarta hari ini menjadi partai terbesar dan terpenang. Dan ini tentu saja jatah ketua DPRD Kabupaten Purwakarta itu pasti dari Partai Gerindra. Saya masih ingat di tahun 2023 ketika safari Ramadan Kang Deddy Mulyadi berkeliling di Purwakarta bersama sejumlah elit Gerindra, bersama sahabat-sahabatnya diantaranya Om Zen yang kemudian pada saat itu hire ya, diperkenalkan kepada masyarakat sebagai calon Bupati Purwakarta penerus dirinya. Itu Kang Deddy Mulyadi selalu mengatakan bahwa nanti ke depan calon ketua DPRD itu dari Partai Gerindra yaitu Teh Puji pada saat itu. Dan sekarang Teh Puji sendiri itu kemudian terpilih menjadi anggota DPRD. Nah dulu artinya kata-kata Kang Deddy Mulyadi ketika
Ini juga menjadi catatan prestasi tersendiri karena saya melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi pada saat kampanye kemarin ia begitu masif dan bergerilya dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Bahkan ia meng-hire, meng-endorse caleg-caleg dari Partai Gerindra agar mendapatkan dan meraih suara yang banyak. Sehingga hasilnya tidak dibungkiri bahwa sekarang Gerindra Purwakarta itu meraih suara atau kursi terbanyak yaitu 10 kursi. Di mana dengan 10 kursi ini Partai Gerindra Purwakarta itu bisa mencalonkan secara mandiri untuk calon Bupati Purwakarta. Nah, konon kan seperti kita tahu bahwa di Purwakarta sendiri Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa tahun terakhir ini sudah memperkenalkan ya, sudah mengendorse salah satunya adalah Om Zen, sahabatnya sendiri menjadi calon Bupati Purwakarta. Dan Om Zen sendiri adalah orang yang memang secara personal ia sudah 2 tahun terakhir ini bergerilya ke berbagai pelosok desa, kampung, dan lain-lain, membantu masyarakat, berkegiatan sosial. Dan memang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan membalikan sebuah keadaan di mana dulu penguasa legislatif di Purwakarta itu adalah Partai Golkar yang dikelolanya. Sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi pindah ke Partai Gerindra, akhirnya sekarang berubah. Justru yang menjadi pemenang dan penguasa kursi legislatif di Purwakarta itu menjadi Partai Gerindra. Ini sesuatu yang tentu saja prestatif ya, luar biasa. Dan ini juga menjadi alasan, sebetulnya menjadi premis itu sendiri ketika kita membuat konklusi bahwa Kang Deddy Mulyadi jadi nyalon gubernur Provinsi Jawa Barat. Tadi kursi legislatif DPR RI-nya sudah ditambah menjadi 3 dengan raihan suaranya yang sebegitu fantastis se-Indonesia. Kemudian Provinsi Jawa Baratnya DPRD-nya Dapil Jabar 10 sudah ditambah 1 kursi dengan hadirnya Maula Akbar putranya. Kemudian di Purwakarta di lokal saja ia sudah membuktikan bagaimana ia mendorong supaya Gerindra itu menguasai kursi legislatif. Dan hari ini terbukti legislatif Purwakarta nyaris bakal dikuasai oleh Partai Gerindra, dan ketuanya jelas ketua DPRD Purwakarta yang kemarin dari Golkar yaitu Haji Ahmad Sanusi, hari ini pasti dari Partai Gerindra. Entah persoalan siapa atau siapapun itu yang kemudian nanti diutus oleh Partai Gerindra Purwakarta menjadi ketua partai ya. Tetapi yang jelas bahwa salah satu yang mendorong nama besar di Purwakarta sehingga beralih dukungan dari yang asalnya penguasa legislatif itu adalah Golkar menjadi Partai Gerindra, ya siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian secara Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini belusukan itu udah tahunan ya. Bagaimana ia menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada di pelosok desa. Kalau kemudian kita bicara Ridwan Kamil misalnya datang sebagai TKD yang jarak waktu kerjanya juga tidak terlalu lama. Kang Deddy Mulyadi itu sudah tahunan ia bergerilya dari desa ke desa seprovinsi Jawa Barat. Bahkan ia selalu mengkampanyekan bagaimana Jenderal Prabowo Subianto itu menjadi disukai dan digemari oleh emak-emak, oleh ibu-ibu, oleh orang-orang desa. Sehingga kemudian hari ini ada orang yang mengatakan bahwa mayoritas pemilih Prabowo itu memang kelas menengah ke bawah. Ya betul, apa yang disasar, apa yang dilakukan. Gerakan yang disentuh oleh Kang Deddy Mulyadi memang menyasar orang-orang yang ada di perkampungan, yang ada di pedesaan, yang ada di pinggiran. Sehingga kita dapat melihat bahwa kerja keras Kang Deddy Mulyadi itu multi ya. Selain untuk dirinya, selain untuk anaknya, selain untuk sahabat-sahabatnya di Partai Gerindra Purwakarta, juga dia bagaimana dulu selalu mengatakan ia ingin Prabowo itu menang, ingin Prabowo itu meraih suara terbesar di Provinsi Jawa Barat, dan ia ingin menghantarkan sang jenderal untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Dan kita melihat bahwa hari ini hasil rekapitulasi KPU di RI ya, di Jakarta sana, bahwa sang jenderal itu meraih suara 16 juta lebih, sesuatu angka yang cukup fantastis. Dan kalau dipresentasekan itu mencapai 58, sekian persen. Dan ini adalah raihan serta prestasi dan kontribusi seluruh masyarakat, relawan, kemudian tim sukses, kemudian simpatisan, loyalis, yang diantaranya juga ada Kang Deddy Mulyadi yang selalu mampu menghadirkan puluhan ribu massa ya ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke suatu tempat. Terakhir menjelang hari tenang saja Kang Deddy Mulyadi masih bergerilya di
Pelabuhan Ratu, di Jampang Kulon, di Surade, dan lain-lain. Bahkan ketika kemarin Kang Deddy Mulyadi selepas pemilu, Kang Deddy Mulyadi kan sudah turun lagi. Nah, ini adalah premis-premis diantaranya bahwa kita meyakini Kang Deddy Mulyadi yakin maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang lainnya, yang menjadi premis bahwa apakah kemudian Kang Deddy Mulyadi maju atau tidak jadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat, ya belusukannya setelah pemilu kemarin, Kang Deddy Mulyadi sekarang sudah melakukan belusukan di 3 kabupaten kembali pasca pemilu loh. Kemarin di Kabupaten Kuningan, kemudian di Bekasi, udah melakukan safari lagi bersama Gus Miftah, orang yang dulu salah satunya menjadi jembatan penghubung komunikasi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Sang Jenderal Prabowo Subianto. Kemudian yang terakhir kemarin kan di Kecamatan Jonggol ya, di Kabupaten Bogor. Kang Deddy Mulyadi itu adalah, saya melihat bahwa itu gerakan langkah Kang Deddy Mulyadi menuju Gubernur Jawa Barat 1 ya. Dan tentu saja yang lainnya, faktor eksternal walaupun tidak penting gitu kan. Dulu digadang-gadang bahwa yang akan di-endorse oleh Partai Gerindra itu ada Iwan Bule ya. Iwan Bule sendiri adalah mantan Kapolda Jawa Barat ya. Tetapi hari ini kalau kita melihat data, Iwan Bule saja tidak bisa mengamankan kursi untuk dirinya ke Senayan dari Dapil Jabar. Berapa ya? Ciamis, kemudian Kuningan, dari mana lagi itu satu, dari Pangandaran atau dari apa. Konon kabarnya bahwa Iwan Bule itu tidak lolos ke Senayan karena mungkin raihan suaranya kurang ya, sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kemudian kan test case aja lah ya. Kemarin kita melihat bahwa santer beredar kabar di berbagai media Iwan Bule akan naik sebagai calon gubernur Jawa Barat. Jadi kemudian dia akan nyari. Ya, kita lihat hasil surveinya, kemudian track record track record ya, raihan suaranya, kerja-kerja politiknya, dan lain-lain. Itu kemudian bisa kita baca, bisa kita analisis di hasil pemilu yang kemarin. Saya pikir kalau kita melihat berbagai kejadian, aktivitas, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya yakin sih Kang Deddy Mulyadi adalah calon gubernur Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra ya. Entah kemudian nanti berkoalisi dengan siapa, entah bareng dengan siapa, dan entah lawan terberatnya siapa, kita belum bisa memastikan apakah ia nanti kemudian head to head dengan Ridwan Kamil, dengan Ruzanul Ulum, dengan para politisi dan tokoh nasional yang bisa manggung dan turun di Jawa Barat, dengan Saiful Huda, dengan Saan Mustofa, dan lain-lain. Apakah kemudian itu menjadi lawan Kang Deddy Mulyadi atau kemudian bahkan sesungguhnya sebaliknya menjadi partner Kang Deddy Mulyadi, kita belum bisa memastikan ya. Mudah-mudahan bahwa Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang ya. Terima kasih sekali lagi dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.